hadiah dari Prodi Matematika. Di video kali ini, yuk kita belajar bersama tentang sejarah lahirnya Pancasila di Indonesia. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi resmi bangsa Indonesia. Hingga sekarang, tidak ada hukum atau filsafat dalam negara Indonesia yang melebihi Pancasila. Penasaran dengan sejarahnya? Yuk kita langsung putar videonya. Pada tanggal 1 Juni adalah hari yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena itu adalah hari lahir Pancasila, dasar negara kita. Mengapa pada tanggal 1 Juni? Karena pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, menyampaikan pidatonya tentang rumusan dasar negara Indonesia Merdeka yang ia beri nama Pancasila. Jadi, sudah ingat kan sekarang? Sejarah tentang lahirnya Pancasila di Indonesia tentu tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, kekalahan tentara Jepang dari Sekutu pada Perang Pasifik membuat pemerintah Jepang berusaha untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Hal itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944 saat menyampaikan pidatonya di Parlemen Jepang yang kemudian pidato tersebut dikenal sebagai Kaiso Declaration. Sebagai realisasi dari janji kemerdekaan yang diberikan kepada Indonesia, kemudian pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintah Jepang membentuk suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan nama BPUPKI atau dalam bahasa Jepang disebut Kokuritsu Zunmi Kyosakai. Kemudian pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertama yang membahas tentang dasar negara Indonesia. Ketua BPUPKI yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan negara Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI, beberapa tokoh pendiri bangsa negara kemudian mengusulkan rumusan negara. Adapun tokoh-tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Adapun usulan dasar negara yang disampaikan adalah 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan sosial. Yang kedua yaitu Mr. Supomo. Pada tanggal 30 Mei 1945, Mr. Supomo menyampaikan usulannya sebagai dasar negara, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno. Setelah Muhammad Yamin dan Mr. Supomo, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya tentang rumusan dasar negara Indonesia, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Rumusan dasar negara Indonesia yang diusulkan Insinyur Soekarno awalnya diberi nama Pancadharma. Namun, atas petunjuk seorang ahli bahasa, rumusan dasar negara Indonesia tersebut kemudian dinamakan Pancasila. Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya lima dan sila artinya asas atau dasar. Jadi, Pancasila itu berarti 5 asas dan 5 dasar. Setelah usulan-usulan tersebut ditampung, maka kemudian dibentuklah panitia kecil yang berjumlah 8 orang, yang kemudian dikenal dengan nama Panitia 8, yang bertugas untuk menyusun dan mengelompokkan semua usulan tertulis. Adapun anggota Panitia 8 tersebut yaitu sebagai berikut.
Oscar, terjadilah perbedaan pendapat di antara para anggota. Anggota yang beragama Islam menghendaki bahwa negara berdasarkan syariat Islam, sedangkan anggota yang nasionalis menghendaki bahwa negara tidak berdasarkan hukum agama tertentu. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibentuklah panitia yang terdiri dari 9 orang yang kemudian dikenal dengan nama Panitia 9. Adapun anggota dari Panitia 9 adalah sebagai berikut. Panitia 9 bersidang pada tanggal 22 Juli tahun 1945. Panitia 9 mencapai satu persetujuan tentang rancangan pembukaan hukum dasar. Sidang tersebut berjalan alot karena terjadi banyak perbedaan paham antar anggota tentang rumusan dasar negara, terutama soal negara dan juga soal agama. Oleh Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama Mukaddimah, sedangkan oleh Muhammad Yamin, rancangan pembukaan hukum dasar ini dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman disebut dengan Gentleman Agreement. Kemudian pada sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945, Mukaddimah tersebut disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat, naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara, yaitu sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduk. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, sehari setelahnya pada tanggal 18 Agustus, PPKI mengadakan sidang pertamanya. Sidang pertama PPKI ini beragendakan untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, dalam sidang PPKI ini juga dibahas mengenai rumusan dasar negara yang tercantum di naskah Piagam Jakarta. Pembahasan mengenai rumusan dasar negara ini dilatar belakangi oleh beberapa tokoh atau perwakilan yang merasa keberatan dengan bagian dari rumusan dasar sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Menanggapi keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Kasman Siladimedjo, dan Mr. Teguh Muhammad Hasan untuk mengadakan suatu rapat pendahuluan. Untuk menghindari perpecahan yang terjadi, akhirnya tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah sepakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantinya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, maka rumusan final dasar negara Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang tahun 1945 yang ditetapkan PPKI yaitu sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian sejarah singkat tentang lahirnya Pancasila di Indonesia. Semoga dapat mengingatkan kita akan sejarah dari perjuangan para pendiri bangsa kita dalam menciptakan suatu rumusan dasar negara yang dapat mengayomi semua masyarakat Indonesia. Sampai jumpa dan terima kasih. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Saya akan menutup video ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.